Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahda Fuad Amiruddin, Ketua Dima Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan terkait artikel yang berjudul Dialektika Islam dan Pancasila. Islam adalah sebuah agama, sementara itu Pancasila adalah sebuah filsafat hidup dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam negara Pancasila, Islam bisa hidup berkembang, bahkan sangat diperlukan. Demikian pula, konsep Pancasila akan menjadi semakin jelas ketika masyarakatnya menjalankan agamanya masing-masing. Berdasarkan pada konsep Pancasila, negara berkepentingan menjadikan rakyatnya beragama. Itulah sebabnya sekalipun negara ini bukan berdasarkan agama, tetapi menghendaki agar rakyatnya menjalankan agamanya masing-masing. Kualitas kebangsaan ini akan diukur di antara dari seberapa tinggi kualitas keberagamaannya. Sebagai bangsa yang menyatakan diri menganut Pancasila, maka seharusnya selalu berusaha menjalankan agama sebaik-baiknya. Atas dasar pandangan tersebut, maka Pancasila dan Islam tidak perlu dihadap-hadapkan, dan apalagi diposisikan sebagai dua hal yang kontras atau antagonistik. Justru yang seharusnya dibangun adalah Pancasila memerlukan Islam, dan demikian pula agama-agama yang lainnya seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan lain sebagainya. Berbagai jenis agama tersebut dengan menganut falsafah Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, maka memiliki keleluasaan untuk tumbuh dan berkembang. Berbagai jenis agama diakui dan dipersilahkan kepada umatnya menjalankan ajaran agamanya masing-masing sebaik-baiknya. Ketika negara memberikan peluang kepada semua agama untuk hidup dan berkembang, maka sebenarnya juga tidak berseberangan dengan keyakinan Islam. Agama yang diturunkan di Jazirah Arab dan atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menyatakan tidak ada paksaan di dalam beragama. Maka artinya seseorang penganut kaum Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya adalah dipersilahkan oleh Islam. Dalam Al-Quran disebutkan secara jelas dengan kalimat La ikraha fiddin, dan juga lakum dinukum waliyadin. Namun demikian, Islam memang merupakan agama dakwah. Umatnya diperintahkan untuk menyeru atau mengajak kepada Islam. Akan tetapi, ajakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa. Seruan, berdakwah, atau ajakan hendaknya dilakukan dengan cara yang terbaik, bil hikmah, atau dengan cara yang lembut dan bijak. Keyakinan tentang sebuah kebaikan atau kebenaran maka harus disampaikan dengan cara yang terbaik, benar, dan juga bijak pula. Bahkan dalam berdakwah atau menyeru kepada orang lain, selain agar disampaikan dengan cara yang lembut, bijak, atau arif itu, maka juga dianjurkan supaya dijalankan melalui contoh atau uswatun hasanah. Islam dipandang sebagai jalan menuju kebaikan, kemuliaan, keselamatan, dan kebahagiaan. Mengajak ke jalan yang demikian itu seharusnya dilakukan dengan pendekatan keteladanan atau ketauladanan atau melalui contoh. Seseorang yang menyeru kepada kebaikan sementara dirinya sendiri tidak menjalankannya,
maka juga mendapatkan teguran yang keras. Selain tidak ada paksaan dalam beragama, Islam mengenalkan konsep yang disebut dengan hidayah atau petunjuk. Hidayah itu hanya datang dari Allah. Sesama manusia, bahkan seorang nabi sekalipun, hanya berperan sebagai pembawa atau pemberi peringatan bahwa seseorang menjadi muslim atau menolaknya sebenarnya bukan menjadi urusan atau wewenang sesama manusia. Tugas seorang muslim atau bahkan mubalik hanyalah sekedar menyampaikan atau memberi peringatan belaka. Pemahaman yang demikian itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menganut falsafah Pancasila adalah amat tepat. Pancasila memberikan peluang seluas-luasnya kepada rakyat menentukan keyakinannya masing-masing. Semuanya dihormati dan dihargai serta diberikan peluang untuk menjalankan keyakinan atau agamanya masing-masing. Namun, hal itu sama sekali tidak diperbolehkan adalah memaksa dan apalagi satu atau sama lain merendahkan atau bermusuhan. Hal lainnya yang tidak diperbolehkan di negeri ini. Pendek kata, Pancasila menjadikan semua perbedaan sebagai kohesi sosial dalam bingkai multikulturalisme nasional. Bukan hanya penjernih bagi polusi-polusi sosial, Pancasila juga sebagai perekat bagi heterogenitas nasional. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak sekali kekurangan dan juga kekhilafan, itu semata-mata dari saya pribadi, dan apabila ada kelebihan dan juga manfaatnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.